Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman sahabat lingkungan. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang tanaman teh. Ini kebun teh di Taman Kabawetan, Kepahyang, Provinsi Bengkulu ya. Cantik sekali buat wisata, spot foto juga bagus di sini. Mari kita mengenal tanaman teh, teman-teman. Tanaman penghasil teh atau Camellia sinensis pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1684. Berupa biji teh, diduga teh sinensis dari Jepang yang dibawa oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Andreas Kleer dan ditanam sebagai tanaman hias di Batavia. F. Valentin, seorang rahib, juga melaporkan tahun 1694 bahwa ia melihat tanaman teh sinensis di halaman rumah Gubernur VOC Kempfus di Batavia. Pada abad ke-18 mulai berdiri pabrik-pabrik pengolahan pengemasan teh dan didukung VOC. Setelah berakhirnya pemerintahan Inggris di Nusantara, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Kebun Raya Bogor sebagai kebun botani pada tahun 1817. Pada tahun 1826, tanaman teh melengkapi koleksi kebun raya. Diikuti pada tahun 1827 di Kebun Percobaan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Dari sini dicoba penanaman teh dalam skala luas di Wanayasa, Purwakarta, dan lereng Gunung Raung, Banyuwangi. Karena percobaan ini dianggap berhasil, mulailah dibangun perkebunan skala besar yang dipelopori oleh Jacobus Isidorus Lodewijks Levian Jacobson, seorang ahli teh. Pada tahun 1828 di Jawa. Ini terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Teh pun menjadi salah satu tanaman yang terlibat dalam kultur stelsel. Teh kering olahan dari Jawa tercatat pertama kali diterima di Amsterdam tahun 1835. Setahun berikutnya dilakukan swastanisasi perkebunan teh. Teh jenis Assamica mulai masuk ke Indonesia. Jawa didatangkan dari Sri Lanka, Ceylon pada tahun 1877 dan ditanam oleh R.E. Kerkhoven di Kebun Gambung, Jawa Barat. Sekarang menjadi lokasi pusat penelitian teh dan kina. Karena sangat cocok dan produksinya tinggi, secara berangsur-angsur tanaman teh sinensis diganti dengan teh Assamica. Dan sejak itu pula perkebunan teh di Indonesia berkembang semakin luas. Pada tahun 1910 mulai dibangun perkebunan teh pertama di luar Jawa, yaitu di daerah Simalungun, Sumatera Utara. Nama lain dari teh adalah Camellia sinensis, keluarga Camellia. Pada umumnya, teh tumbuh di daerah tropis dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu cuaca antara 14 sampai 25 derajat Celcius. Ketinggian tanaman dapat mencapai hingga 9 meter untuk teh Cina dan teh Jawa. Ada yang berkisar antara 12 sampai 20 meter tingginya untuk tanaman teh jenis Assamica. Hingga saat ini di seluruh dunia terdapat sekitar 1.500 jenis teh yang berasal dari 25 negara. Untuk mempermudah pemetikan daun-daun teh, maka pohon teh selalu dijaga pertumbuhannya dengan cara selalu dipangkas sehingga ketinggiannya tidak lebih dari 1 meter. Dengan ketinggian ini, maka sangatlah mudah untuk memetik pucuk-pucuk daun muda yang baik. Secara umum, teh yang berasal dari keluarga Camellia sinensis ini dikelompokkan menjadi 4 jenis berdasarkan cara memprosesnya. Yakni 1. Teh putih atau white tea yang merupakan jenis teh yang tidak mengalami proses fermentasi.
pada saat proses pengeringan dan penguapan juga dilakukan sangat singkat. Teh putih diambil hanya dari daun teh pilihan yang dipetik dan dipanen sebelum benar-benar mekar. Disebut teh putih karena ketika dipetik kuncup daunnya masih ditutupi seperti rambut putih yang halus. Karena proses yang lebih singkat ini, kandungan katekin pada teh putih adalah yang tertinggi untuk menangkal radikal bebas, lebih ampuh dibanding teh lainnya, serta berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh. Teh putih terkenal sebagai dewa-dewinya teh karena diambil dari kuncup daun teh terbaik dari setiap pohonnya. Yang kedua, teh hijau atau green tea. Teh hijau adalah jenis teh yang juga tidak mengalami proses fermentasi, akan tetapi mengalami proses pengeringan dan penguapan daun yang sedikit lebih lama dibandingkan teh putih. Semua jenis teh mengandung katekin, akan tetapi saat ini teh hijau lebih populer karena kandungan katekinnya lebih tinggi dibandingkan teh hitam. Sehingga teh hijau lebih dikenal sebagai jenis teh yang dapat mencegah pertumbuhan penyakit kanker. Manfaat lain dari teh hijau adalah untuk mencegah dan menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, resiko terkena stroke, dan menghaluskan kulit. Yang ketiga, teh oolong. Disebut sebagai teh semi fermentasi, nama oolong atau oolong diambil dari sebuah nama pria Cina yakni Wulong atau oolong. Pria ini menemukan teh oolong secara tidak sengaja ketika daun teh yang dipetiknya ditinggalkan demi mengejar seekor kijang. Ketika kembali, teh itu telah terfermentasi. Legenda lain menyebutkan bahwa olong dalam bahasa Cina berarti naga hitam. Karena daunnya mirip naga hitam kecil yang tiba-tiba terbangun ketika diseduh. Seperti halnya teh yang lain, teh oolong juga mempunyai khasiat sehat yang dapat membantu kinerja pencernaan, mengobati sakit kepala, bahkan pada penelitian modern terhadap teh oolong menunjukkan bahwa teh ini efektif mengontrol kadar kolesterol dan membantu menurunkan kadar gula. Selanjutnya teman-teman, yang keempat adalah teh hitam atau black tea. Adalah daun teh yang mengalami proses fermentasi paling lama, sehingga warnanya sangat pekat dan aromanya paling kuat. Teh hitam merupakan jenis teh yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di dunia, khususnya oleh bangsa Inggris. Teh hitam lebih dipercaya memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan konsentrasi dan mencegah kantuk. Di Indonesia, terdapat satu jenis teh lain yang sangat populer, yakni teh melati atau jasmine tea. Teh melati atau disebut juga teh wangi sangat populer di Indonesia, yaitu teh hijau yang dicampur dengan bunga melati dan aroma gambir sehingga menimbulkan aroma melati atau wangi yang khas. Menurut riset, bahwa teh melati dapat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dan menyegarkan badan. Nah, teman-teman sahabat lingkungan saya, di sini ada yang hobi minum teh nggak? Teh jenis apa yang teman-teman suka minum? Kalau saya teh hijau oke, teh hitam pernah sesekali. Dan karena saya tinggal di Indonesia, saya sekarang sering konsumsi teh wangi atau teh melati.
Silakan teman-teman tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Teh apa yang teman-teman suka minum? Kedepannya nanti kita berkunjung ke kebun kopi ya. Dan kita bahas ngobrol-ngobrol tentang kopi. Demikian teman-teman, bahasan kita kali ini tentang teh. Sumber narasi ini dari penyuluh BBP2TP dan sumber bacaan dari Setia Mijaya D2000, Teh, Budidaya dan Pengolahan Pasca Panen, Penerbit Kanisius Yogyakarta. Sementara video kita adalah video berkunjung ke Taman Kabawetan Teh Kepahyang Provinsi Bengkulu. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.